Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Roh Kudus, Kesatuan dalam Keberagaman. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, topik tentang Roh Kudus tidak akan lepas dari karunia rohani, sebab ini adalah dampak dari pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh yang berasal dari Allah itu akan memberikan karunia-Nya untuk memperlengkapi orang percaya menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, setiap orang percaya pasti memiliki karunia rohani. Namun, yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hal ini adalah adanya perbedaan antara karunia rohani dan talenta. Tuhan memberikan talenta kepada semua orang yang ada di dunia ini, termasuk orang-orang yang tidak atau belum percaya kepadanya. Dan talenta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, talenta yang kita jumpai pada umumnya seperti menyanyi, bermain musik, memasak, dan lain sebagainya, tetapi berbeda halnya dengan karunia rohani yang diberikan pada saat kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Karunia rohani diberikan untuk membangun sesama orang percaya, untuk melayani dan membangun tubuh Kristus, dan untuk memuliakan Tuhan. Karunia rohani yang dicatatkan dalam tulisan-tulisan Paulus diantaranya adalah karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu atau memberi, memimpin, dan menunjukkan kemurahan, karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh, menyembuhkan, menolong, dan memimpin. Kita melihat perbedaannya dengan sangat jelas. Satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, jikalau semua orang yang percaya kepada Tuhan memiliki karunia rohani, bagaimana cara saya untuk mengetahui karunia rohani saya? Pertama-tama, karena ini bersifat rohani, maka fondasi yang paling penting adalah relasi dengan Tuhan sebagai sumber segala karunia rohani. Kita tidak mungkin dapat memahami karunia rohani tanpa memiliki relasi bersama dengan Tuhan dalam kebenarannya. Kita dapat memupuknya dalam pembacaan firman dan dalam doa. Kedua, kita harus mengenal diri kita sendiri dengan keunikan yang Tuhan berikan. Sebagai contoh, tidak semua orang diberikan karunia untuk mengajar. Tetapi jika kita mencintai pengetahuan dan kebenaran firman Tuhan dan ada kerinduan untuk mengajarkannya, maka kita dapat bergabung dalam pelayanan-pelayanan yang menggunakan karunia mengajar, seperti sekolah minggu. Contoh yang lainnya lagi, tidak semua orang diberikan karunia untuk doa syafaat bagi orang lain. Tetapi jika kita peduli dan tergerak untuk mendoakan orang lain, maka kita boleh meringankan kaki kita untuk menyapa orang lain dan bertanya, apakah ada yang bisa didoakan? Ketiga, terkadang kita tidak menyadari karunia rohani yang ada dalam diri kita, tetapi orang lain diberikan kepekaan untuk menyadarinya. Jika ada orang yang menyatakan hal tersebut,
Kita tidak boleh terburu-buru untuk berkata tidak. Mari kita percaya kepada Tuhan. Apakah benar yang disampaikan oleh orang tersebut atau tidak? Atau kita juga dapat mencari bimbingan dari hamba-hamba Tuhan yang lebih memahami tentang karunia-karunia rohani. Yang terakhir, apakah kita akan menggunakan semua itu untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan atau tidak? Sekali lagi, setiap orang percaya pasti memiliki karunia rohani. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita peka dengan karunia yang Tuhan berikan? Ataukah kita abai terhadap karunia tersebut? Jikalau kita abai, mari kita memohon ampun dari Tuhan dan berkomitmen untuk menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah karunia rohani yang diberikan kepada kita? Sudahkah kita menggunakannya untuk mendukung pelayanan di gereja kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh rahmat, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau. Beri kami kepekaan dan komitmen untuk mempergunakan karunia-karunia yang Engkau berikan. Bukan untuk kami, melainkan untuk Engkau. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.